난 진짜 Aku takut dimasukin. Oke, pas kelompok belajar Gamin lagi study tour ke Seoul, akhirnya kebongkar deh kehebatan Hanbul yang ternyata nggak cuma jago berantem, tapi juga terkenal dingin dan bengis banget kalau urusan pergedebukan. Beda sama Gamin yang cuma berantem buat bela diri atau nolongin temen, men. Si Hanbul ini berantem cuma buat pamer kekuatan dan bikin orang ketakutan. Targetnya sih dia pengen ngalahin bapaknya yang sekarang jadi bos gangster di White Lead. Karena udah kebiasaan bebas di STM Yuseom kali ya, Jiwoo dan kawan-kawan malah bikin ulah tuh di depan anak-anak Manil, yang tentu aja bikin sang wakil ketua kelompok belajar SMA Manil mulai risih dan bilang kalau studi banding sama sekolah bermasalah kayak STM Yuseom tuh gak ada gunanya. Nah, denger itu seketika Jiwoo langsung naik pitam karena ngerasa direndahin, men. Untung aja Daewon cepet-cepet nahan Jiwoo sebelum kodamnya mulai keluar. Seyun, si cowok kalem pun segera minta maaf jika kedatangan mereka udah bikin anak-anak Manil gak nyaman. Tapi ternyata bukan itu masalahnya, men. Anak-anak Manil sebenarnya khawatir sama ketua kelompok belajar mereka yang saat ini lagi di SMA Manik, dimana SMA Manik terkenal suka ngebully anak-anak Manil yang rajin belajar. Ngedengar itu, Seyun pun terperanjat karena gak nyangka aja sekolah elit kayak SMA Manil ternyata bermasalah sama SMA Manik yang kelakuannya 11-12 kayak sekolah mereka. Dan bener aja, men, di tempat lain anak-anak Manik ternyata lagi ngebully ketua kelompok belajar SMA Manil yang bernama Junmin. Bahkan salah satu begundal Manik dengan songongnya nantangin Junmin buat nyepuin kelakuan barbar mereka kalau dia punya nyali. Emang kampret nih para begundal, udah songong, gak ada otak lagi. Gak lama, begundal lain ngasih info kalau ada anak culun lagi masuk ke sekolah mereka. Ya seneng itu mereka karena mikir kalau bakalan dapet duit jatah preman dari si culun itu. Gak taunya si culun yang mereka maksud itu adalah si Gamin yang sebelumnya nyasar gara-gara salah dapet info dari Jiwoo, men. Lucunya nih, pas Gamin lihat coretan di dinding sekolah, lah kok dia malah kagum karena ngira murid-murid di sana adalah jenius dalam hal seni. Aduh, bingung nih, mau ketawa apa nangis ngeliat nih bocah. Tapi langkahnya seketika terhenti pas gerombolan berandal nyamperin dia mau malakin duit gitu. Awalnya sih Gamin masih sopan, sampai tiba-tiba ada yang nyoba nyolong dia dari belakang. Untung masih bisa ditangkis sama Gamin. Sadar kalau yang di depannya ini berandalan yang suka nindas yang lemah, mau gak mau Gamin pun ngeladenin mereka dan dengan entengnya numbangin begundal-begundal itu. 유성범아 씨발 거기잖아. 난 진짜 Aku takut dimasukin. Terus pas masuk kelas tempat Junmin berada, Junmin langsung ngucapin makasih tuh ke Gamin. Saat itu Gamin akhirnya sadar kalau dia udah salah masuk sekolah dan langsung nelpon Jiwoo. Sementara Junmin yang tahu kalau Gamin adalah murid yang harusnya study tour ke sekolahnya langsung ngajak Gamin buat cabut bareng dia karena takut kalau murid terkuat SMA Manik yang dijuluki monster keburu dateng, men. Namun sayangnya rencana mereka telat karena si monster kampret udah nongol duluan di depan pintu dengan muka kesel gara-gara teman-temannya udah pada klenger. Tanpa banyak ngomong, dia pun langsung menyerang namun Gamin mampu menghindar. Dan begitu Gamin ngebales serangannya, malah dia yang kena banting, men. Alhasil, dia pun mulai ngerasa nggak ada pilihan selain menunjukkan mode serius. Singkat cerita, begitu formasi kelompok belajar SMA Manil dan STM Yuseong udah lengkap, suasana pun berubah total, men. Kedua kelompok belajar sekarang kelihatan anteng ngedengerin penjelasan guru mereka, bahkan mereka mulai saling support dalam hal pelajaran. Di akhir pertemuan mereka, kedua anggota kelompok yang tadi sempat berseteru mulai saling maaf-maafan. Udah kayak lebaran aja.
Sementara Junmin, sang ketua kelompok belajar Manil, meminta Gamin untuk ngobrol empat mata men. Ternyata Junmin mau ngucapin terima kasih sekaligus minta maaf karena dia sebenarnya teman SMP Gamin dulu yang suka ngeremehin Gamin dan gak mau satu kelompok gara-gara nganggep Gamin bodoh yang dia anggap sebagai beban. Namun siapa sangka Gamin yang emang polos dan baik hati pun langsung nerima permintaan maaf Junmin, terus nanya, kok Junmin bisa inget kalau mereka dulu teman sekolah? Dijawab dia tuh sama Junmin, dia gak bakalan bisa ngelupain Gamin karena Gamin lah satu-satunya murid yang mungkin bego di semua pelajaran tapi gak pernah nyerah belajar untuk menjadi murid yang paling pinter. Ngedenger jawaban Junmin itu, akhir mata Gamin pun sedikit luntur men. Oke, begitu studi banding kelar, semangat Gamin CS meledak-ledak tuh karena dikasih ruangan khusus buat kelompok belajar mereka. Tapi karena ruangannya udah lama nggak dipakai, penuh debu dan sarang laba-laba, yang lain pun sedikit kecewa men. Namun tidak dengan Gamin. Dia yang udah semangat 45 pun ngajak teman-temannya itu buat ngebersihin markas baru mereka itu. Sementara Bu Han Kyung mau masuk ke ruang guru untuk mendiskusikan sesuatu. Jadi pas studi banding di SMA Manil sebelumnya, senior kampus yang merupakan guru di sekolah itu nanya kenapa Bu Han Kyung yang notabene seorang guru hebat malah milih ngajar di sekolah ruwet kayak STM Yuseong. Tapi saat itu Bu Han Kyung masih belum ngasih tahu alasannya. Dan pas melangkah masuk ke ruang guru, si kampret Lee Jun ini sempat ngeliat Bu Han Kyung dan dengan keponya nguping pembicaraan Bu Han Kyung sama guru lain men. Ternyata Bu Han Kyung pengen ngadain rapat komite kedisiplinan buat ngasih hukuman ke Han Wul. Soalnya dia yakin itu bisa bikin STM Yuseong jadi lebih baik. Namun tentu aja permintaannya itu langsung ditolak mentah-mentah karena Bu Han Kyung sendiri masih belum bisa ngebuktiin kalau dia serius mau benerin STM Yuseong. Bu Han Kyung pun akhirnya mendapatkan sebuah challenge khusus dari guru yang dimintai tolong tersebut untuk membuktikan keseriusannya. Wah, challenge apaan nih men? Geser ke tempat lain, di mana Gamin dan yang lain udah kelar ngebersihin markas baru mereka. Mereka kelihatan makin semangat tuh buat belajar. Sampai gak lama muncullah sebentuk makhluk bernama Homin yang dengan songongnya ngehina ruangan mereka dan bahkan ngeremehin kelompok belajar Gamin. Dek Jiwoo yang emang terkenal barbar dan temperamental auto gak terima dong sama omongan Homin dan bersiap mau ngasih pelajaran. Tapi Lee Jun buru-buru nahan Jiwoo soalnya Homin adalah sosok yang gak bisa sembarangan diapa-apain. Terus Homin yang ngeliat Gamin yang sekarang jadi bahan omongan di sekolah gara-gara aksi-aksinya bilang kalau dia mending gak usah bergaul deh sama Seyun yang cuma anak orang kismin dan gak bisa ngalahin dia dalam hal ranking. Gamin yang emang gak pernah terima kalau temannya dihina langsung ikutan naik pitam kayak Dek Jiwoo men. Tapi Seyun nahan sambil ngejelasin kalau Homin itu punya kekuasaan yang bahkan lebih gede dari Wakasek. Si kampret Homin yang ngerasa paling hebat di segala hal pun dengan congkaknya bilang kalau gak ada satupun dari kelompok belajar yang bisa ngalahin dia. Tapi habis ngomong kayak gitu dia buru-buru cabut gara-gara ngeliat kedatangan Bu Han Kyung men. 선생님. 파이팅! Nah, setelah Homin pergi, Gamin yang ngerasa harga dirinya diinjak-injak pun langsung nanya berapa lama lagi sampai ujian semester. Soalnya dia yakin dan bertekad bakal ngalahin Homin dalam hal ranking. Ngedenger itu, Bu Han Kyung seketika tersenyum cerah dan bilang kalau keinginan Gamin itu susah banget buat terwujud. Soalnya rata-rata ranking anggota kelompok belajarnya emang rendah banget. Cuma Seyun doang sih yang mungkin bisa ngalahin Homin karena dia dapat ranking 2 di kelas 1, cuman kalah dari Homin. Tapi Bu Han Kyung janji bakal ngebantuin kelompok belajar buat naikin ranking mereka selama masih ada waktu sebelum ujian semester. Sepulang sekolah, Lee Jun ngasih tahu tentang hasil ngupingnya tadi tentang challenge dari guru yang dipercaya Bu Han Kyung untuk membuat anggota kelompok belajar naik 10 peringkat. Tentu aja Gamin CS pun bertekad gak mau nyanyain kesempatan yang dikasih oleh Bu Han Kyung itu. Tapi di tengah obrolan mereka HP Seyun bunyi dan dia mendadak pamit dengan panik.
Ternyata yang nelpon adalah bapaknya yang ngamuk-ngamuk karena Seyun nggak datang ke tempat las buat kerja. Ngedengar kata-kata kasar dari bapaknya, seketika Seyun keinget masa lalu kelamnya, men. Jadi saat itu pas Seyun berhasil dapat ranking 1 ngalahin Homin, dia seneng banget dan pengen ngasih lihat ke ortunya. Malah ngeliat bapak sama ibunya berantem gara-gara masalah duit, sampai ibunya pergi dan sialnya Homin ngelihat kejadian itu, men. Dan sejak saat itulah Homin selalu ngehina Seyun anak miskin, dan Seyun gak pernah bisa ngalahin Homin lagi dalam hal pelajaran. Sampai gak lama, Seyun yang lagi ngelamun pun seketika kaget ngedengar suara Daewon manggil dia, men. Ngelihat muka Seyun yang murung, Daewon nyoba nanya dong, ada masalah apa sih? Tapi Seyun yang gak mau jujur soal masalahnya. Dia malah curhat kalau dia ngerasa gak berguna di kelompok belajar, beda sama Gamin yang kayak superhero di komik-komik gitu. Ngedenger hal tersebut, Daewon bilang kalau menurutnya Seyun itu orang keren yang bisa diandalin dan bisa ngebantu teman-temannya. Dan begitu ngedenger kata-kata Daewon, perasaan Seyun jadi sedikit lebih baik, men. Tapi pas lagi jalan bareng, tahu-tahu Homin sama gengnya udah nunggu mereka aja tuh. Si kampret Homin yang emang songongnya gak ketulungan nyuruh antek-anteknya untuk ngebawa Seyun ke hadapannya. Dan dengan gak tahu malunya, dia ngerangkul Daewon sambil ngejek Seyun yang katanya gak pantas jadi temen gara-gara Kismin. Daewon jelas risih dong, dan Seyun yang biasanya ngalah kali ini nekat mau nolongin Daewon, men. Sayangnya karena Seyun gak jago berantem, dia gampang banget tuh digebukin sama Homin. Sampai tiba-tiba pas di rumah, bukannya nanya soal muka Seyun yang luka, bapaknya malah marah-marah gara-gara Seyun gak datang bantuin kerja. Kali ini Seyun yang udah muak dengan semuanya mulai berani ngelawan bapaknya yang pemabuk dan temperamental itu. Dan pas dia keluar, ternyata dari tadi Gamin udah nungguin dan denger semua masalah yang dia hadapi dengan bokapnya. Tapi Gamin yang emang gak bisa basa-basi malah ngajak Seyun ke rumahnya buat nunjukin sesuatu kalau dia juga punya masalah sendiri. Gamin ngelakuin ini buat nenangin Seyun, men. Tapi Seyun yang malu malah pergi ninggalin dia. Pas Seyun jalan sendirian sambil dengerin musik pakai headset, tahu-tahu si kampret Homin ini nongol lagi. Dia lagi nyari pelampiasan gara-gara kesel udah dibikin keok tak berdaya oleh Gamin. Dan lagi-lagi Seyun yang emang gak bisa berantem kelihatan takut banget sampai HP-nya bunyi, men. Namun menariknya, Homin tiba-tiba ingin mencoba memukulnya. Tapi dengan ajaib, Seyun bisa menghindari pukulan Homin itu berkali-kali tanpa tersentuh. Ternyata Seyun bisa kayak gini karena Gamin lagi ngasih instruksi dari atap gedung lewat telepon. Tapi pas Gamin nyuruh Seyun buat ngebales mukul Homin, teleponnya mendadak putus dan Seyun pun mulai terkena tonjokan oleh Homin, men. Gamin yang panik pun langsung lari ke tempat Seyun. Tapi begitu nyampe, dia kaget bukan kepalang karena ternyata Seyun berhasil ngalahin Homin dengan kekuatannya sendiri, men. 을 위로해주는 건 100점짜리 시험지가 아니라 Sementara di rumah si kampret Anwul, dia lagi sama sahabat sekaligus orang kepercayaannya yang sama-sama kampretnya, Minhwan, yang kemana-mana selalu bawa-bawa senjata. Mereka lagi ngomongin hobi Minhwan nyari duit dengan cara yang sangat gampang. Misalnya mencari aib orang terus dijual ke orang yang dendam dengan targetnya. Minhwan sendiri kayaknya sangat bangga banget dengan kelakuannya ini dan ngerasa yang dia lakuin itu bener. Di sisi lain, Gamin kali ini ngajak Seyun buat nginep di rumahnya. Gamin kelihatan gelisah banget gitu, terus-terusan ngecek jam tangannya. Dan begitu udah nyampe rumah, dia kaget karena ternyata emaknya udah nungguin, men. Tanpa basa-basi, emaknya langsung nyuruh Gamin siap-siap buat besok karena harus pindah sekolah. Ya alasannya sih, Gamin udah berkali-kali ngelanggar janji gak boleh pulang lewat jam 10 malam. Awalnya Seyun ngira ini cuma gertakan doang, tapi malamnya Gamin cerita ke Seyun kenapa dia ngajak Seyun ke rumahnya. Ternyata dia juga punya masalah yang mirip dengan Seyun, men.
Emaknya ini punya prinsip kuat dan kalau udah ngambil keputusan gak bisa diganggu gugat. Kayak soal pindah sekolah ini bukan gertakan, melainkan emang udah diputusin dan Gamin gak bisa nolak. Gamin juga cerita kalau keluarganya emang berkecukupan atau bisa dibilang kaya lah ya. Makanya emaknya ini gak peduli Gamin lulus apa enggak dari sekolah. Bagi emaknya dia masih bisa biayain hidup Gamin, pinter atau enggak itu gak ada masalah bagi beliau. Hingga pun dibawa flashback ke masa kecil Gamin, di mana waktu itu dia ngedenger bapaknya yang jenius dan terkenal berantem sama emaknya, men. Sang bapak pengen Gamin ngikutin jejaknya, tapi emaknya gak mau Gamin tertekan. Mungkin gara-gara inilah Gamin jadi termotivasi untuk jadi jenius sejak kecil, walaupun kenyataannya gak sesuai harapan sama sekali. Besoknya di sekolah, Seyun yang ngerasa bersalah karena Gamin pulang telat gara-gara dia ngintip ke ruang Wakasek bareng Lee Jun, Jiwoo, sama Daewon pas nyokapnya Gamin lagi minta surat pindah sekolah. Mereka yang gak rela Gamin pindah mikir keras gimana caranya biar bisa nyegah kepindahan Gamin. Mereka sadar kalau sekolah mereka punya reputasi jelek dan kayaknya mustahil deh Gamin bakal diterima di sekolah lain di daerah ini. Apalagi nilai pelajaran Gamin hancur banget. Mengingat hal tersebut, mereka malah agak seneng tuh dengan kebegoan Gamin karena berguna di situasi saat ini. Tapi emaknya Gamin yang keras kepala dan tahu hal itu malah bilang mau nyari sekolah di Seoul, bikin mereka tambah panik, men. Akhirnya mereka berempat pun nyari cara lain biar Gamin gak jadi pindah. Dan pas lagi diskusi, malah ngeliat masalah baru, yaitu kelompok Homin, men. Dimana kalau kelakuan buruk mereka sampai kelihatan oleh emaknya Gamin, udah pasti emaknya bakal tambah gak bisa dibujuk lagi. Gak mau hal itu akan terjadi, mereka berempat akhirnya ngelakuin hal konyol biar Homin gak papasan sama emaknya Gamin. Tapi percuma aja, soalnya emaknya Gamin udah keburu lihat kalau sekolah Yoseong emang bermasalah. Tapi Seyun CS yang masih gak mau kehilangan Gamin nekat ngedatengin emaknya Gamin langsung, men. Mereka masing-masing ngasih alasan kenapa Gamin harus tetap sekolah dengan mereka. Misalnya, ngejelasin kalau Seyun itu pinter dan bisa ngebantuin Gamin belajar. Tapi semua omongan teman-teman anaknya itu kayak gak ada artinya di mata emak Gamin yang ngerasa gak ada alasan kuat anaknya harus tetap sekolah di tempat itu. Setelah emaknya Gamin cabut, Bu Hangyong yang baru tahu masalah Gamin pun datang, men. Karena dulu pernah jadi guru privatnya Gamin, Bu Hangyong langsung nyuruh Seyun CS masuk ke mobilnya buat ngejar mobilnya emak Gamin. Tapi pas udah hampir nyusul, tiba-tiba ada beberapa orang naik motor ngalangin Bu Hangyong. Dan ternyata itu adalah kelompoknya si kampret Homin, men. Mereka mau ngantiin komplotan Bu Hangyong, soalnya kalau Gamin pindah sekolah gak bakal ada lagi yang berani sama Homin di kelas 1. Lee Jun yang emang suka tantangan pun langsung turun dari mobil. Dan Jiwoo sang dedek gemes barbar juga ikutan. Dan mereka berdua ngelawan Homin beserta antek-anteknya. Gak lama, Lee Jun yang ngerasa gak ada waktu lagi nyuruh Jiwoo untuk balik ke mobil dan nyerahin urusan Homin ke dia. Soalnya dia pengen praktekin jurus yang telah diajarkan oleh Gamin. Jiwoo yang dari awal tahu kalau Lee Jun cuma sok keren buat ngindarin mabuk darat, akhirnya percaya sama Lee Jun dan cabut bareng yang lain buat nyusul Gamin. Sementara Lee Jun sendiri lagi inget-inget jurus yang diajarin oleh Gamin, teknik terlarang sang paman nomor 6, yaitu tendangan naga sari. Dengan pedenya, dia langsung menyerang sambil berteriak, "Kembalilah temanku Gamin." Tapi karena emang gak jago-jago amat buat berantem, Lee Jun gagal total ngelakuin jurus itu. 뭐야 이 병신은 진짜. Di tempat emaknya Gamin yang lagi nyari tempat tinggal di Seoul, dia kaget karena tiba-tiba Seyun CS sama Bu Hangyong dateng, men. Dan karena Bu Hangyong adalah wali kelasnya Gamin, emak Gamin pun mau diajak ngobrol tipis-tipis soal keputusannya mindahin Gamin. Dan begitu Bu Hangyong selesai ngejelasin pendapatnya biar Gamin gak pindah sekolah, ternyata itu masih belum cukup buat ngeyakinin ibu Gamin, men. Dan sampai akhirnya Bu Hangyong cerita kenapa dia mau ngajar di sekolah Yoseong yang terkenal bermasalah. Ternyata itu semua gara-gara kata-kata emaknya Gamin sendiri waktu itu. Pas Bu Hangyong lagi terpuruk karena ibunya telah meninggal. Waktu itu ibu Gamin nyemangatin Bu Hangyong buat nggak nyerah dan punya pandangan kayak ibunya bahwa hal buruk bisa diubah kalau kita yakin dan terus berjuang. Mungkin itulah salah satu alasan Bu Hangyong mau ngajar di Yoseong untuk membuat sekolah itu jadi lebih baik.
Hwan Kyung juga bilang hal yang sama ke Ibu Gamin, meminta Ibu Gamin untuk mempercayakan anaknya sekolah di Yuseong. Hwan Kyung yakin dengan adanya Gamin yang udah bikin kelompok belajar bareng Seyun CS, sekolah Yuseong bakal jadi lebih baik. Dengar keyakinan Hwan Kyung, Ibu Gamin mulai luluh men. Tapi sebelum dia ngasih tahu keputusannya, tiba-tiba Min Hwan yang megang airsoft gun kelihatan gak takut dan malah kurang ajar sama Bu Han Kyung. Otomatis yang lain pun seketika naik darah ngelihatnya, tapi gak berani bertindak, takut kalau emaknya Gamin ngelihat mereka kayak murid barbar gitu. Bu Han Kyung yang gak mau usahanya ngebujuk Ibu Gamin sia-sia gara-gara kelakuan Min Hwan, menyuruh Min Hwan untuk ketemuan di luar sana. Tapi Min Hwan yang emang temperamental malah makin kurang ajar dan nyuruh anak buahnya buat nyerang Bu Han Kyung men. Tentu aja Gamin yang ngeliat situasinya langsung melepas kacamatanya buat nolongin Bu Han Kyung. Tapi ternyata dia telat, soalnya emaknya udah duluan nolongin Bu Han Kyung. Dan akhirnya kebongkar deh kalau jago berantemnya Gamin itu keturunan dari sang emak yang ternyata direktur asosiasi Taekwondo Korea. Alhasil semua orang pun kaget bukan main begitu tahu kalau emaknya Gamin bukanlah orang biasa. Ini baru the power of emak-emak. Min Hwan yang gak mau kalah nyuruh semua anak buahnya buat nyerang, yang bikin Jiwoo sama Gamin ikutan turun tangan. Min Hwan yang selalu bawa airsoft gun pakai cara licik dengan ngincer Bu Han Kyung pas yang lain lagi sibuk berantem men. Emaknya Gamin yang ngelihat kelakuan pengecut Min Hwan itu pun berusaha untuk menolong Bu Han Kyung. Sampai kemudian setelah Ibu Gamin masuk ke rumah sakit, Gamin yang udah kebawa emosi pun langsung mencari Hanwul sendirian untuk membalaskan dendam karena dialah dalang dibalik semua ini. Tapi belum sempat mukul Hanwul, Gamin udah dibuat terkapar oleh bodyguard-bodyguardnya yang emang jago banget dalam hal pergedebukan. Gamin yang gak mau nyerah nyoba buat nyerang sekali lagi, tapi sia-sia men, karena 3 bodyguard Hanwul gampang banget ngelumpuin dia. Hanwul yang ngerasa Gamin bukan tandingannya pergi sambil nyuruh ketiga bodyguardnya ngasih pelajaran untuk ke Gamin. Padahal sebelumnya Gamin udah sempet diperingatin sama Gyeongyok kalau 3 bodyguard Hanwul itu bukanlah petarung sembarangan. Akhirnya Gamin pun mencoba untuk menganalisa cara berantem mereka. Dia kesel karena 2 bodyguard Hanwul mau pergi dari dirinya, ngerasa kalau Gamin bukanlah tandingan satu dari mereka. Jadi dia pun akhirnya menantang ketiganya sekaligus dengan bilang dia bisa ngalahin mereka semua. Pas nyoba lawan ketiga bodyguard itu, awalnya Gamin gagal dan mental men. Di saat itulah dia pun keinget dengan kata-kata sang paman yang pernah mengajarkan dia bela diri. Katanya kemampuan berantem Gamin bakal turun drastis kalau kebawa emosi dan jantungnya deg-degan kenceng. Dan begitu dia telah menyadari titik lemah dalam dirinya, Gamin pun segera menarik nafas panjang untuk menenangkan diri men. Dia pun mencoba untuk bangkit sekali lagi dan bersiap untuk menghadapi ketiga bodyguard Hanwul dengan mode serius tapi tenang. Dengan pikiran yang lebih tenang itulah akhirnya Gamin bisa ngebales serangan dan mengeluarkan jurus terlarang paman nomor 2, yaitu permainan curang. Pakai jurus ini dia bisa mengalahkan ketiga bodyguard Hanwul itu yang terkenal jago. Tapi salah satu bodyguard yang paling jago dan ngerasa belum kalah nantangin Gamin buat adu kekuatan terakhir. Gamin yang udah masuk mode serius pun langsung menerima tantangan itu dan dengan menggunakan jurus terlarang paman nomor 6 ataupun tendangan Nagasari. Jurus ini pun berhasil ngebikin bodyguard Hanwul gak berkutik tak berdaya. Habis itu, Gamin turun ke bawah buat nyari Hanwul. Dan pas lagi nyari Hanwul, Gamin sempat ragu-ragu tuh karena ngerasa semua hal buruk yang terjadi sama temen-temennya dan juga emaknya mungkin gara-gara dia. Tapi pas ngelihat senyum puasnya Hanwul, keraguannya pun seketika sirna dan
bersambung.